Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Hilda Mahlika Tuluyun dengan NIM 25076. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang form validation menggunakan jQuery. Pada program ini terdapat dua bagian utama, yaitu bagian pertama adalah form pendaftaran lomba catur yang dilengkapi dengan validasi input. Dan pada bagian kedua itu adalah form perhitungan pembelian barang yang dapat menghitung subtotal, PPh, PPN, dan total pembayaran secara otomatis menggunakan jQuery. Nah, di video ini saya juga akan menjelaskan struktur program, proses validasi, logika perhitungan, serta demo program yang berjalan. Di dalam file ini terdapat 3 bagian utama, yaitu HTML untuk membuat struktur form, CSS untuk tampilan halaman, dan JavaScript atau jQuery untuk validasi dan perhitungan data. Di sini saya sudah buat untuk filenya HTML. Di sini ada formcatur.html. Terus saya juga buat untuk JS-nya, di sini ada file formcatur.js. Dan untuk CSS-nya saya gabungin saja dalam satu file di .html. Oke, langsung saja kalau gitu. Di sini saya akan buat untuk kodenya. Yang pertama itu kita buat dulu untuk struktur dasar dari HTML. Di sini ada doctype HTML, terus ada tag HTML, ada tag head, ada tag body, dan tag penutupnya. Terus di sini untuk memanggil library jQuery-nya itu kita taruh di bawahnya title. Kita klik script tab. Terus di sini kita isi src Nah, kode ini digunakan untuk menghubungkan halaman web dengan library jQuery. jQuery adalah library JavaScript yang berfungsi untuk mempermudah manipulasi DOM, membuat validasi form, dan menangani event seperti klik atau submit. Nah, dengan menambahkan script ini, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi jQuery di dalam program. Langkah selanjutnya ialah membuat judul formnya. Untuk membuat judul form itu kita tinggal tambahkan tag H2. Dan kita isi form pendaftaran lomba catur. Nah, di sini untuk title-nya saya ganti di sini dengan judul form pendaftaran lomba catur juga. Untuk tag H2 ini digunakan untuk membuat judul pada halaman web. Di sini judulnya adalah form pendaftaran lomba catur agar pengguna tahu bahwa form ini digunakan untuk mendaftar lomba catur. Langkah selanjutnya ialah untuk membuat formnya. Untuk membuat form di sini kita tinggal enter. Terus kita buat tag form. Sini untuk action kita ganti dengan ID tab. Terus ID-nya saya kasih di sini form catur. Nah, tag form ini digunakan untuk membungkus semua input data yang akan dikirim oleh user. Atribut ID sama dengan form catur ini digunakan agar form ini bisa diakses oleh jQuery saat melakukan validasi. Nah, langkah selanjutnya itu ialah input nama peserta. Untuk input nama peserta di sini kita tinggal enter setelah form. Terus kita tambahin tag label. Label ini untuk menamai. Terus kita isi dengan nama peserta. Kemudian kita enter, terus klik, terus ketik tag input. Untuk tag input ini untuk nama peserta, type-nya itu text, kemudian kita tambah ID,
ID-nya kita kasih nama. Terus kita enter lagi. Terus span, enter. Di sini untuk span itu kita kasih kelas error. Terus untuk ID-nya error nama. Untuk penjelasannya di sini label itu untuk menamai atau memberi nama untuk formnya. Terus untuk input type text ID nama ini digunakan untuk membuat input berupa teks. Input ini digunakan agar user dapat mengetik nama peserta lomba. Terus untuk ID nama ini digunakan agar JavaScript atau jQuery dapat mengambil nilai dari input tersebut. Untuk span, class error, dan ID sama dengan error nama ini untuk agar nanti bisa mendeteksi jika formnya itu tidak memenuhi aturan. Selanjutnya ialah input usia. Kita enter. Terus ini kita tinggal copy saja. Sini labelnya kita ganti jadi usia. Terus untuk inputnya type number, ID-nya usia. Terus untuk span kelasnya itu error, ID-nya error usia. Ini juga sama untuk labelnya, dan untuk input type number ini digunakan agar input hanya bisa diisi angka. Terus input ini digunakan untuk mengisi usia peserta lomba. Untuk ID sama dengan usia ini digunakan untuk mengambil nilai usia pada saat validasi. Ini juga untuk span kelasnya itu sama seperti di atas. Kita enter lagi. Sekarang kita buat untuk select sesi lombanya. Jadi yang kita butuhkan adalah pertama-tama klik label juga. Sini kita isi sesi lomba. Untuk sesi lomba ini kan di keterangannya itu ada pagi, siang, dan juga sore. Jadi sini kita tinggal enter. Terus kita ketik select, tag select. Untuk select ini ID-nya sesi. Terus karena ada select, terus pastinya di bawahnya itu akan ada tag option. Itu untuk pilihannya. Yang mana value-nya itu di sini kosongin dulu dan di sini diisi pilih sesi. Terus kita enter. Di sini kita tinggal copy saja agar tidak terlalu ribet untuk optionnya. Untuk value di sini ada pagi, sini siang, dan di sini sore. Sini juga kita ubah. Untuk penamaannya ada pagi, ada siang, dan juga sore. Oh iya, ini untuk select penutupnya itu di bawah. Terus di sini kita tinggal tag BR. Untuk penjelasannya itu tag select ini digunakan untuk membuat pilihan drop down. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa option, yaitu pagi, siang, dan juga sore. Optionnya itu untuk memilih, maksudnya user itu hanya bisa memilih satu sesi lomba dari pilihan tersebut. Untuk value di sini
itu pada pilihan pertama digunakan sebagai default pilihan kosong. Selanjutnya kita tinggal buat untuk input asal sekolah. Oh ya, di sini lupa untuk memberikan span juga. Sama seperti di atas, di sini class error, ID error sesi lomba. Error sesi. Terus untuk membuat input asal sekolah, sini kita enter. Terus sama seperti di atas kita kasih label, tag. Terus untuk penamaannya itu asal sekolah. Enter, terus buat inputnya juga. Type-nya itu text, terus untuk ID-nya itu apa ya? ID-nya itu sama dengan sekolah. Terus di sini kita tambah lagi tag BR untuk memberikan spasi. Sama seperti di atas lagi, kita kasih span-nya untuk kelas error, ID-nya itu error sekolah. Oh ya, ini kita kasih BR untuk memberikan spasi. Di sini juga tag BR. Nah, input ini digunakan agar user dapat mengisi asal sekolah peserta. Type text di sini digunakan karena datanya itu berupa teks. Kemudian ID sama dengan sekolah itu digunakan untuk mengambil nilai input pada saat validasi. Nah, langkah selanjutnya ialah membuat untuk radio button jenis kelamin. Untuk membuat radio button di sini sama seperti di atas, kita kasih label dulu. Labelnya di sini jenis kelamin. Terus kita enter, kita buat inputnya. Itu type-nya itu bukan teks ya teman-teman, karena di sini itu bukan berupa teks tapi berupa kayak pilihan. Jadi nanti itu bisa dicentang. Kita ganti jadi radio. Terus untuk ID-nya, untuk name, sini saya kasih JK atau jenis kelamin, dan untuk value-nya di sini laki. Nah, kita kasih keterangan di samping laki-laki. Terus kita, salah. Display-nya gak usah tag, enter, terus kita tinggal salin untuk membuat pilihan yang perempuan. Ini kita tinggal ubah untuk ininya, kita ubah ke perempuan. Ini juga untuk penamaannya diubah ke perempuan. Sini kita kasih tag BR untuk membuat spasinya. Nah, type radio ini digunakan untuk membuat pilihan yang hanya bisa dipilih satu. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, untuk atribut name di sini sama dengan JK itu digunakan agar kedua radio button ini termasuk dalam satu kelompok pilihan. Gitu. Terus selanjutnya kita buat untuk tombol submit-nya. Untuk tombol submit di sini, untuk tag-nya itu namanya button. Terus untuk type-nya itu di sini submit. Untuk penamaannya di sini ada, kita kasih daftar. Untuk tag form, ini tag penutupnya di bawah ya teman-teman. Di sini form. Nah, ini kita sudah selesai
untuk membuat file HTML-nya. Selanjutnya kita akan buat untuk men-styling dari form ini. Kita akan taruh di atasnya. Nah, ini dia selanjutnya untuk styling atau CSS-nya itu saya taruh di sini. Di bawahnya script, kita tinggal enter. Terus kita buat untuk text style. Text style ini digunakan untuk menuliskan kode CSS langsung di dalam file HTML. Jadi tidak usah membuat file berbeda lagi, kita cukup membuatnya di atas tag-tag HTML ini. Kita enter. Nah, sebelumnya CSS itu berfungsi untuk mengatur tampilan halaman, terus juga mengatur ukuran elemen, mengatur warna teks, dan mengatur font tulisannya. Nah, semua kode di dalam text style itu akan mempengaruhi tampilan halaman web. Selanjutnya mengatur font pada body-nya. Di sini kita ketik body, terus buka kurung kurawal, kita enter. Ketik font family. Di sini sama dengan Arial. Kode ini digunakan untuk mengatur jenis font atau tulisan pada seluruh halaman web. Untuk body di sini itu artinya CSS ini tuh diterapkan pada elemen body, yaitu seluruh isi halaman web. Kemudian untuk body untuk font family-nya sama dengan Arial, ini artinya semua teks di halaman akan menggunakan font Arial. Tujuannya itu agar tampilan tulisan menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya untuk mengatur ukuran formnya, di sini enter, terus buat form, buka kurung kurawal, enter, terus kita cari width, kita isi 300 pixel. Nah, ini digunakan untuk mengatur lebarnya dari form. Untuk form buka kurung kurawal, di sini artinya aturan ini berlaku untuk semua elemen form di halaman. Untuk width-nya itu sama dengan 300 pixel, itu artinya lebar formnya itu dibuat sebesar 300 pixel. Tujuannya itu supaya form tidak terlalu lebar dan terlihat lebih rapi di halaman web. Selanjutnya, saya akan mengatur style pesan error. Untuk style pesan error itu, sini .error, buka kurung kurawal, kita enter. Untuk color itu sama dengan red. Kemudian untuk font size, sini 14 pixel. Untuk penjelasannya, kode ini digunakan untuk mengatur tampilan pesan error pada form. Untuk error, buka kurung kurawal ini artinya, ini ada tanda titik sebelum error, itu berarti ini adalah kelas CSS. Artinya style ini akan diterapkan pada elemen yang memiliki kelas error. Kayak ini ada span kelas sama dengan error. Jadi ini tuh akan mempengaruhi untuk kelas error. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya itu untuk color sama dengan red itu digunakan untuk mengubah warna teks menjadi warna merah jika terjadi error. Nah, biasanya warna merah ini dipakai untuk menunjukkan pesan error atau kesalahan input. Selanjutnya untuk font size sama dengan 14 pixel di sini digunakan untuk mengatur ukuran tulisan pesan error menjadi 14 pixel. Tujuannya itu supaya teks error tidak terlalu besar tetapi masih jelas terbaca. Di sini tadi saya lupa untuk menambahkan tempat pesan errornya. Jadi di sini kita tambahkan setelah tag form. Di sini tag P ya teman-teman, terus ini ID-nya itu sama dengan error. Nah, gini. Jadi tag P ini digunakan untuk menampilkan pesan error atau pesan validasi kepada user. Untuk ID sama dengan error itu digunakan agar jQuery bisa mengubah isi teks di dalam tag ini. Jadi
Ini adalah tampilan dari styling CSS-nya dan juga ada tag-tag HTML. Selanjutnya, kita akan buat untuk JS-nya, JavaScript atau jQuery-nya. Di sini kan saya sudah buat. Untuk filenya saya namakan formcatur.js. Jadi kita buka saja. Di sini langsung saja saya buka untuk dokumen atau filenya yang formcatur.js. Ini adalah tampilan dari formcatur.js. Jadi pertama-tama kita jalankan kode setelah halamannya itu siap. Jadi kodenya itu dengan simbol $, buka kurung, si dokumen, terus .ready, buka kurung, function, terus buka kurung, tutup, ini buka kurung kurawal, terus kita tinggal enter. Nah, kode ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa seluruh halaman HTML sudah dimuat terlebih dahulu sebelum kode jQuery dijalankan. Jadi ini untuk $, buka kurung dokumen, itu berarti kita mengambil seluruh dokumen halaman web. Terus untuk ready di sini itu berarti fungsi di dalamnya akan dijalankan ketika halaman sudah selesai dimuat. Terus tujuannya itu supaya jQuery bisa mengakses semua elemen HTML dengan benar. Langkah selanjutnya itu even ketika form dikirim. Jadi ini dengan cara $, buka kurung, form catur, karena kita tadi namanya itu form catur. Terus .submit, buka kurung lagi, function, buka kurung terus di sini buka kurung kurawal, kita enter. Nah, kode ini digunakan untuk menjalankan fungsi ketika form dikirim atau tombol submit ditekan. Jadi $form catur ini digunakan untuk memilih elemen form dengan ID form catur. Terus submit di sini merupakan event yang terjadi ketika form disubmit. Dan function di sini dalam kurung berarti kita membuat fungsi yang akan dijalankan saat event tersebut terjadi. Langkah selanjutnya mencegah terjadinya halaman reload, yaitu dengan cara sini prevent default. Ini buka kurung, terus titik koma, kita enter. Nah, secara default ketika form dikirim halaman akan reload atau refresh. Jadi prevent default ini digunakan untuk mencegah reload tersebut agar kita bisa melakukan validasi data terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya ialah mengambil nilai dari input dengan cara let nama sama dengan $, lagi, terus buka kurung, pagar, nama, sini .file, buka kurung, titik koma. Kode ini digunakan untuk mengambil nilai dari input nama yang dimasukkan oleh user. Jadi $nama di sini memilih elemen dengan ID nama dan .file di sini digunakan untuk mengambil nilai dari input tersebut. Jadi nilai tersebut kemudian itu disimpan dalam variabel nama. Untuk yang lainnya samain kayak yang tadi itu, saya ada beberapa, ini tinggal di copy aja. Oke, itu berapa tadi ya? Ada nama, usia, sesi, terus ada sekolah,
jenis kelamin. Jadi di sini ubah ke usia, otomatis ininya juga usia. Selanjutnya tadi ada sesi, yang di sini juga sesi. Selanjutnya sekolah, jadi di sini juga sekolah. Terus yang terakhir ada JK atau jenis kelamin. Oh ya, untuk yang let sekolah sama dengan dolar sekolah, yang let JK sama dengan di sini sebenarnya itu input. Oh ini bukan ya. Jadi di sini untuk jenis kelamin input, terus kurung siku, isinya name sama dengan JK. Terus titik 2, cek tutup dot file buka kurung tutup. Titik koma, terus kita enter, let valid ini sama dengan true, titik koma. Jadi yang usia itu artinya mengambil nilai usia dari input usia, terus yang sesi juga sama, sekolah sama, dan jika juga sama. Oh iya, untuk yang JK, kodenya digunakan untuk mengambil nilai radio button jenis kelamin yang dipilih. Jadi input name sama dengan JK artinya memilih semua input yang memiliki name JK. Terus titik 2, check artinya berarti hanya mengambil radio button yang sedang dipilih. Terus untuk .val itu digunakan untuk mengambil nilai dari radio button tersebut. Untuk let valid sama dengan true itu artinya variabel ini digunakan untuk menandai apakah semua input valid atau tidak. Jika tidak ada kesalahan maka nilainya true, dan jika ada kesalahan maka nilainya akan diubah menjadi false. Selanjutnya ini menghapus pesan error sebelumnya dengan cara dolar buka kurung titik 2 dot error to dot text terus buka kurung titik 2 titik koma. Nah, ini untuk dot error itu memilih semua elemen yang memiliki kelas error. Untuk teks sama dengan teks buka kurung petik 2 itu artinya mengosongkan isi teksnya. Jadi tujuannya itu agar pesan error lama tidak tetap muncul saat user mencoba submit lagi. Nah, selanjutnya itu validasi nama kosong. Validasi nama kosong di sini dengan cara if buka kurung terus nama itu sama dengan petik 2. Kita kosongin dulu di sini, terus buka kurung kurawal, kita enter. Nah, dolar terus buka kurung petik 2 pagar error nama dot text buka kurung, kita kasih keterangan nama wajib diisi, terus titik koma, kita enter, valid sama dengan false, titik koma. Nah, kode ini tuh mengecek apakah input nama kosong. Jika kosong maka akan muncul pesan error.
Terus ada pemberitahuan nama wajib diisi. Pesan tersebut ditampilkan pada elemen dengan ID error nama. Selain itu, variabel valid itu diubah menjadi false karena ada kesalahan input. Selanjutnya itu untuk validasi dari panjang nama. Iya, bentar. Sini enter. Terus else. Else if buka kurung nama dot length kurang dari 4, maka buka kurung kurawal, terus enter. Di sini dolar buka kurung ketik 2 pagar error nama dot text nama minimal 4 karakter. Valid sama dengan false. Nah, kode ini akan mengecek apakah jumlah karakter itu nama kurang dari 4. Maksudnya, di sini untuk nama .length itu digunakan untuk menghitung jumlah karakter pada teks. Jadi, jika teksnya itu kurang dari 4 karakter, maka akan muncul pesan error. Selanjutnya untuk validasi usia kosong. Di sini enter, terus if buka kurung if buka kurung usia sama dengan ketik 2 kita kosongin, buka kurung kurawal, enter, terus dolar buka kurung seperti biasa, error usia dot text usia wajib diisi. Valid di sini juga sama dengan false. Nah, kode ini akan mengecek apakah input usia itu kosong apa enggak. Nah, jika kosong itu maka akan muncul pesan usia wajib diisi. Selanjutnya itu untuk validasi rentang usia. Sini enter. Else if usia kurang dari 10, usia lebih dari 20, maka error usianya dot text usia harus antara 10 sampai 20 tahun. Terus valid sama dengan false. Nah, kode ini akan mengecek apakah usia berada di luar batas yang diperbolehkan. Oh iya, untuk tanda ini, tanda lurus 2 itu artinya atau ya. Jadi jika usia itu kurang dari 10 atau usianya lebih dari 20, maka akan muncul pesan error. Selanjutnya kita akan validasi untuk sesi lomba. Sini if sesi sama dengan, sebenarnya sama aja ya, kayak yang
di atas, kita enter, terus dolar buka kurung pagar error sesi dot text buka kurung, kita kasih keterangan sesi lomba harus dipilih. Di sini juga sama, validnya kita kasih sama dengan false. Jadi penjelasannya kurang lebih sama ya sebenarnya. Di sini kodenya akan mengecek apakah drop down sesi lomba itu udah dipilih atau belum. Nah, jika belum dipilih maka akan muncul pesan error yaitu sesi lomba harus dipilih. Selanjutnya untuk validasi asal sekolah. Sini if buka kurung di sini if sekolah itu sama dengan ini sama ya. Error sekolah dot text. Di sini tampilan pesannya itu jika error maka akan asal sekolah wajib diisi. Untuk validasi sama dengan false juga. Ya kita samain aja kayak yang di atas. Udah ya, jadi jika dari user itu tidak memilih sekolah, maka akan muncul pesan seperti ini. Selanjutnya akan validasi untuk jenis kelamin. Sini sama, kita copy saja biar cepat. If jika ini karena jika itu tadi apa ya namanya, jadi beda sama yang di atas. As error jk dot text, terus di sini tampilannya jenis kelamin harus diisi, ya dipilih. Ya ini gak usah ya. Nah, gini guys. Jadi ini adalah tampilan dari file JavaScript atau jQuery-nya. Jadi nanti kita akan coba demo, kita jalankan, kita run programnya. Nah, oke, karena di sini udah selesai, jadi tinggal kita run saja. Kita coba run. Nah, ini dia. Kita tinggal coba kita isi sesuai namaku. Di sini kan untuk rentang usia tadi ada 10 tahun sampai 20 tahun. Kita coba isi 18 terlebih dahulu. Sesi lomba kita pilih pagi, asal sekolah, kita isi ini dulu. Terus jenis kelamin kita isi perempuan. Coba kita daftar. Nah, di sini ada pemberitahuan pendaftaran berhasil. Karena semua isi di sini itu udah terisi dan juga udah tervalidasi.
kita coba salahkan yang bagian usia. Tadi jika lebih dari 20 maka error. Jadi kita coba 25. Pilih sesi ini tetap. Kita coba daftar. Nah, di sini ada warna merah, tulisan warna merah itu artinya bahwa yang kita masukkan itu salah atau error. Jadi di sini ada pemberitahuan bahwa usia harus antara 10 sampai 20 tahun. Dan untuk sesinya ini juga sesi lomba harus dipilih. Jadi ini adalah tampilan dari hasil kode yang kita buat. Jadi berhasil ya. Di sini pendaftaran berhasil. Untuk tugas selanjutnya itu ada form pembelian barang. Jadi kita namain form barang.html. Kita enter. Di sini seperti biasa kita buat untuk struktur dasar dari HTML-nya. Ada doctype HTML, ada tag HTML, head, dan juga body, terus ada tag untuk penutupnya. Di sini form pembelian barang. Nah, ini adalah tampilan dari HTML, terus ada styling CSS-nya juga. Di sini untuk script-nya, untuk jQuery-nya saya taruh di bawahnya yang HTML. Kita sekarang coba untuk jalankan atau kita run. Coba kita run. Nah, sini sudah muncul tampilannya. Kita coba di sini isi laptop. Untuk tanggal beli, misalnya sekarang, today, jumlahnya misal beli 3. Untuk harganya, misalnya 2.500.000. PPh-nya kita isi 5, PPN-nya kita isi 11%. Kita hitung. Nah, ini adalah hasil dari subtotal, yaitu ada 7.500.000. Untuk nilai PPh-nya itu ada 375.000. Nilai PPN itu ada 783.750 dan total bayarnya itu 7.908.750 rupiah, teman-teman. Jadi kalau misalnya di PPh-nya itu kita nggak isi, kita kosongkan, apakah tetap bisa? Ya, tetap bisa. Jadi di sini nilai PPh sama dengan 0. Jadi untuk total bayarnya di sini ada berapa ini? 832, ada 8.325.000 gitu, teman-teman. Jadi sini untuk form perhitungan pembelian barang itu berhasil ya. Oke. Sekian tutorial atau cara membuat kode untuk form pembelian barang, form perhitungan pembelian barang, dan juga form pendaftaran lomba catur dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.